Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai lipat rahmat dan karunia kepada kita, juga kesempatan untuk meringankan langkah kita dalam rangka mengikuti pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad yang malam ini merupakan pengajian kita yang ke-209 sejak berdiri pengajian kita ini. Juga selawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita Al-Mukarram yang sudah lama kita tunggu-tunggu di majelis ini, yakni narasumber Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaqub MA yang telah hadir bersama kita. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa dapat bertetap langsung sekaligus nanti insya Allah berdiskusi dengan Tuan Guru kita ini dalam rangka kajian kita malam ini. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan-tuan guru kita, narasumber kita yang selalu mengisi pengajian kita ini, juga pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad yang telah hadir bersama kita. Dan alhamdulillah malam ini merupakan malam yang berbahagia bagi kita, bisa bersama pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad dan khususnya dengan Bapak Dr. Imsa Satari masih bisa meringankan atau menyempatkan untuk menghadiri pengajian malam ini. Dan mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertepatan malam ini tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 1435 Hijrah atau bersamaan dengan tanggal 12 April 2014. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Insinyur Haji Ahmad Khairi Lubis, merupakan qori internasional tahun 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan untuk selanjutnya mari kita persilahkan kepada qori kita untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. حسيبا.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله
wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada qori kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, untuk selanjutnya sebelum kita serahkan corong ini kepada narasumber tunggal malam ini yang akan menyampaikan materinya yang cukup menarik, kami sampaikan sekilas biodata dari narasumber kita malam ini, yakni Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustofa Yakub, MA, dan lahir di Kemiri, Batang, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 1952. Iya, 62 tahun. Jadi kalau Nabi 63. Tapi alhamdulillah Tuhan Guru kita masih fit. Dan malam ini rupanya resep Tuan Guru kita ini tetap fit adalah kemana Tuan Guru kita ini ceramah, didampingi istri tercinta. Ini. Jadi bagi kita ustadz-ustadz ini jadi pemikiran juga kita, kemana kita ceramah, bawa bini masing-masing. Ini resep awet muda. Alhamdulillah ya, istri Tuan Guru kita ini bernama Ulfah Uswatun Hasanah. Ada di tengah-tengah kita, yang ini barisan ibu-ibu di belakang bersama ibu-ibu ya. Ibu-ibu nanti bisa diskusi, tapi jangan ceramah dalam ceramah nanti Bu ya. Dan Kiai ini mempunyai putra ya baru satu, dan saat ini kuliah di Madinah Timur Tengah, alhamdulillah, Mekah. Kemudian Kiai kita ini merupakan imam besar Istiqlal Jakarta. Kita tonton di televisi beberapa waktu lalu atau berapa tahun yang lalu, Tuan Guru kita ini langsung menyambut Obama, ya, Presiden Amerika Serikat saat itu berkunjung ke Istiqlal. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan Kiai kita ini sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Batang, kota kelahiran beliau. Setelah tamat dari SMP, minat belajar agamanya mulai tumbuh sampai akhirnya beliau mengambil keputusan untuk mondok di pesantren Seblak Jombang tahun 1966 sampai 1969. Pada tahun 1969 sampai 1971, Kiai kita ini, Tuan Guru kita ini kembali nyantri di pesantren Tebureng Jombang. Pada tahun 1972 sampai 1975 duduk di bangku kuliah Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Tahun 1976 sampai 1980 beliau hijrah ke Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh, Saudi Arabia untuk menyelesaikan S1-nya. Semangat menuntut ilmu Tuan Guru kita ini tidak berhenti sampai strata 1. Beliau melanjutkan studi pada jenjang berikutnya, yakni S2 dengan spesialis tafsir dan hadis di Universitas King Saud Riyadh, Saudi Arabia. Beliau menyelesaikan S2-nya pada tahun 1985. Merasa belum puas dengan apa yang didapat beliau kembali melanjutkan studi ke jenjang doktoral dengan spesialisasi hukum Islam di Universitas Nizamiyah Hyderabad, India, negara kucu-kucu Thai. Dia meraih gelar doktor di bidang ini pada tahun 2008. Keilmuan beliau sudah diakui oleh dunia internasional. Jadi saya tanya tadi kayak kita ini, biasanya kalau ngambil doktor di India harus ya sidangnya ke India.
Ini lucu, ya. Saya kita ini sidangnya bukan di India, tapi di Indonesia. Jadi tim penguji yang datang dari luar ke Indonesia. Ini kan luar biasa. Nah ini alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, di sela-sela kesibukannya Tuan Guru kita ini menunjukkan komitmennya sebagai penuntut ilmu yang produktif lewat menulis berbagai karya. Lebih kurang 40 karya beliau ini, 45. Dan tidak kami bacakan satu-satu karena waktu kita cukup, ya. Kemudian pakar hadis kita ini harus menjadi inspirasi bagi umat Islam, para penuntut ilmu secara khusus, terutama kita di Kota Medan ini, dan lebih khusus lagi di Majelis Taklim Al-Ittihad ini. Inilah berdata singkat Tuan Guru kita malam ini. Semoga bisa kita berikan sebagai motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Baiklah hadirin yang berbahagia, adapun yang merupakan materi atau judul yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita adalah kekuatan hukum mengamalkan hadis dhaif dan mengenal hadis palsu yang sering diamalkan umat Islam. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan dari Tuan Guru kita malam ini. Dan kami mohon maaf, tolong bagi jamaah sekalian, kalau yang punya HP dinonaktifkan, karena nanti mengganggu keusukan kita dalam menerima kajian-kajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Dan waktu kami berikan kepada Tuan Guru kita ini ceramah sekitar 45 menit, kemudian nanti tanya jawab sekitar 75 menit. Jadi lebih lama tanya jawab daripada ceramah, ya. Nah, oke aja nih, ya. Ya alhamdulillah. Nah, jadi silakan nanti bertanya, tapi tolong pertanyaannya satu orang satu. Jangan pertanyaan beranak cucu, dan to the point. Tolong to the point aja nanti. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Tuan Guru kita, dan kepada Kiai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Taklim Al-Ittihad Bapak Dr. Haji Imsyah Sakari SPM, yang kami hormati para penasehat, khususnya Bapak Dr. Ardiansyah, Bapak Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid MA, Kiai Haji Oka Mas'ud, Kiai Haji Abdurrahman Al-Hafidh, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu, dan mudah-mudahan tidak mengurangi penghormatan kami kepada semuanya. Alhamdulillah, kami ditakdirkan oleh Allah malam ini bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah naik pesawat, tapi dan pesawatnya nggak kabur sampai ke Samudra Hindia Belanda. Ya. Tapi kalau kabur bagi saya mudah-mudahan tuh kabur ke surga, gitu aja. Enak itu. Seperti tadi disampaikan, topik kajian kita malam ini adalah kekuatan hukum mengamalkan hadis dhaif dan mengenali hadis palsu yang sering diamalkan oleh umat Islam. Jadi ini ada dua topik sebenarnya, ada hadis dhaif dan hadis palsu. Tentu kita barangkali sebelum kita mengenali hadis dhaif, sebab hadis dhaif itu
merupakan bagian dari hadis. Kita melihat kerangkanya secara umum dulu, bahwa hadis itu ya dari segi kualitasnya ya, bukan dari segi kuantitas yang meriwayatkan ya. Jadi dari segi kualitasnya, kualitas yang meriwayatkan ya, dan kualitas materi yang diriwayatkan gitu ya, itu terbagi menjadi 3. Ada hadis sahih, sahih itu artinya valid ya. Kemudian ada hadis hasan, hasan itu artinya baik. Dan yang ketiga ada hadis dhaif gitu ya. Ini ditinjau dari segi kualitasnya, baik kualitas sanadnya, yaitu rawi-rawinya atau periwayat-periwayatnya, maupun dilihat dari segi kualitas materi yang diriwayatkan atau yang disebut dengan matan hadis. Nanti dalam pembagian yang lain ditinjau dari segi jumlah orang yang meriwayatkan. Hadis itu akan terbagi menjadi 2. Ada namanya hadis mutawatir, dan yang kedua hadis ahad gitu ya. Hadis mutawatir adalah yang periwayatannya jumlahnya sampai minimal 10 orang dalam setiap jenjang periwayatan. Kalau kurang dari 10 namanya hadis ahad gitu ya. Nah, yang kita akan bahas adalah dari segi kekuatan hukumnya, kualitasnya gitu ya. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 4 unsur ya. Yang pertama, silsilah keguruannya atau yang disebut sanad transmisinya itu dari penulis hadis ya. Sebut aja misalnya Imam Al-Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW itu bersambung silsilah keguruan. Murid misalnya Imam Bukhari punya guru namanya Imam Al-Khumaini, punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru lagi, sampai kepada Rasulullah, dan itu bersambung ya. Menurut Imam Al-Bukhari, bersambung itu artinya antara murid dengan guru itu pernah bertemu, itu bersambung menurut Imam Bukhari itu ya. Ya, meskipun hanya sebentar. Nah, ini bersambung seperti itu. Ini namanya sanad yang muttasil. Silsilah keguruannya itu bersambung sampai kepada Nabi. Yang kedua, ya, sanad atau silsilah keguruan tadi terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat adil dan dhabit. Ya. Adil itu apa? Dimaksud dalam ilmu hadis yang namanya adil, orang yang memiliki 5 sifat. Pertama, muslim. Yang kedua, balik. Dan ini mungkin mudah semuanya. Yang ketiga, ya, tidak suka bermaksiat ya. Ya. Kemudian menjaga harga dirinya. Ini 4 ini ya, bagi 4 ya. Muslim, berakal, oke, ada semuanya. Nah, tidak bermaksiat ini mungkin masih banyak ya. Yang keempat ini yang sulit ya, menjaga harga dirinya. Nah, dalam ilmu hadis ya, kalau ada orang misalnya makan kacang sambil berjalan ya, meskipun kacangnya itu halal, sambil mengatakan ini kacangku, nah, gitu. Kan ada itu reklame seperti itu sambil berjalan itu ya. Orang seperti itu namanya sudah tidak adil lagi menurut ilmu hadis.
Nah kalau sudah nggak memenuhi syarat ini, nanti kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya jatuh sudah, nggak sahih lagi. Begitu ketatnya itu. Nah ini kembali kepada tradisi, ya. Makanya dalam sebuah tradisi, misalnya, mohon maaf, kalau di situ perbuatan ini meskipun halal, tetapi dianggap akan menjatuhkan harga diri, maka itu menjadi tidak adil seorang yang meriwayatkan hadis. Saya tidak tahu di sini ya, di Jambi misalnya itu kalau ada orang datang pengajian perempuan ini ya, datang ke sebuah pengajian seperti ini, ya, apa pengajian Maulid Nabi dan sebagainya, perempuan datang kok pakai celana gitu, celana kulak gitu kan, ya, itu dianggap sudah aib itu. Nggak tahu di sini kan itu, ya. Jangan-jangan sama seperti itu ya. Di Madura gitu kan, ada orang Madura gitu, nggak ada ya. Orang kalau sudah pergi haji gitu kan, kok nggak pakai peci putih seperti ini di Madura ini, ya, pakai pecinya seperti saya di Madura ini, seperti Pak Dokter yang itu dinilai sudah hajinya hilang separuh di Madura itu kan. Kalau nggak pakai peci putih sama sekali, sudah hilang hajinya itu. Jadi kalau untuk ukuran Madura, kalau ada orang yang tidak memakai peci gitu kan, ya, meriwayatkan hadisnya nggak sahih lagi gitu ya. Untuk konteks Madura gitu seperti itu. Jadi masing-masing adat berbeda itu. Nah ini namanya adil ya. Nah dobit itu adalah orang yang kuat hafalannya. Ya. Jadi tadi pertama satu ya, sanadnya bersambung sampai pada Nabi dari penulis hadis atau periwayat hadis. Yang kedua, sanad itu terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat adil dan dobit. Yang ketiga, tidak ada syadz, ya, kejanggalan dalam hadis tadi. Misalnya kejanggalan itu apa? Ya, kejanggalan itu adalah ini hadis mengatakan haram misalnya, kemudian ada hadis yang sama, ya, itu mengatakan halal itu, dan ternyata di dalam sanad hadis ini ada periwayat yang kualitas hafalannya itu lebih rendah daripada hadis yang kedua. Maka hadis ini namanya hadis syadz gitu ya. Jadi meneliti hal itu meneliti ya sifat rawi-rawi itu ya. Dan jumlahnya bisa ribuan seperti itu ya. Makanya studi hadis itu paling tidak banyak diminati oleh mahasiswa. Paling tidak sekali. Di Madinah dulu ada fakultas, ya sampai sekarang ya, ada namanya fakultas hadis. Itu ternyata yang belajar di fakultas hadis itu waktu kami di sana paling ada 5 orang aja, 4 atau 5. Di fakultas lain waktu itu Madinah itu ada anak 300 orang ya dari Indonesia. Yang belajar ilmu hadis itu hanya 4 atau mungkin paling banyak 5 orang. Sebab kebanyakan kawan-kawan Indonesia kalau belajar kepinginnya yang penting cepat lulus. Itu pinter itu nanti, yang penting lulus dulu. Gak tahu katanya banyak mahasiswa di sini ya. Apa seperti itu? Kalau seperti itu berarti itu orang Indonesia ya. Ya. Katanya apa alasannya? Kalau nanti kita ambil pelajaran ilmu hadis di Madinah itu nanti harus menghafal matinya orang sak Madinah. Ya. Gitu ya. Nah, yang keempat itu syaratnya tidak ada illah. Illah itu sebuah kecacatan yang dapat menggugurkan sebuah kualitas sebuah hadis. Bagaimana illah itu? Contohnya begini. Ya. Ada seorang murid meriwayatkan dari guru. Ya kan?
gurunya adil dan dhabit. Itu sebutan dalam ilmu hadis namanya thiqah. Muridnya juga thiqah. Ya. Kredibel semua lah, gurunya kredibel. Ya. Muridnya kredibel. Ya. Maka orang yang tidak tahu ilatnya, maka hadis ini bersambung misalnya dan masing-masing kredibel, maka hadisnya sahih. Padahal tidak semuanya demikian. Setelah diteliti, ternyata ada hadisnya yang tidak sahih. Ya. Kenapa? Kalau murid ini ketika belajar pada guru ini, guru itu masih muda usianya, ya. Yang mana Pak? Ya. Maka itu periwayatannya kredibel. Ya. Tapi gurunya ketika sudah umur 60 tahun misalnya, ya, hafalannya sudah tidak normal, matanya sudah kabur, gitu kan? Ini kebetulan ada Pak Dokter Mata di sini. SPM itu cari matanya, gitu kan? Ya. Kalau polisi SPM spesialis maling. Gitu. Ya, kalau saat tadi kan umurnya 62 ya. Kalau dihitung hijrinya Bu ya, hitung hijrinya itu umur saya udah 63 tahun, sama dengan umur Rasulullah. Makanya saya kemana-mana terus terang ini Pak Dokter ya, saya sering lihat-lihat itu mana ada batu nisan yang bagus gitu. Mau beli gitu kan. Udah siap-siap Pak itu kan ya. Makanya apa nanti ikut pesawat yang hilang apa gimana nggak tahu kayak itu. Yang jelas siapa aja udah itu. Ya. Ya. Nah, kadang-kadang guru ketika dia mengajar hadis, dia masih ingatannya normal, membaca kitab masih lancar, itu periwayatannya valid sahih itu. Tapi ternyata murid ini belajar di Rubi ini ketika gurunya itu sudah uzur gitu. Nah itu ya. Memang ketika umurnya belum 60 tahun, masih 60 tahun sudah misalnya apa buta, atau kitabnya sudah ya habis terkena tsunami gitu kan, macam-macam itu. Nah itu, ini menjadi hadis itu menjadi ada ilah di situ, menjadi hadis itu enggak. Makanya Ibu, menurut guru kami yang dari India ya, gak tua sekali, beliau sudah 80 tahun ya. Ya. Tinggal di Riyadh, namanya Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Rami, asalnya dari India tapi sekarang sudah jadi warga negara Saudi. Itu yang namanya berita ya, berita apa saja termasuk sejarah ya, materi-materi sejarah, kalau dimasukkan ke laboratorium ilmu hadis tidak ada sejarah yang valid, bohong semuanya itu ya. Termasuk berita-berita televisi itu, siapa yang memberitakan ya, dia memiliki kredibilitas atau tidak. Sekarang kan nggak ada berita seperti itu ya. Coba sejarah misalnya diberitahukan ada kerajaan Majapahit, kita nggak pernah meneliti sanadnya seperti itu ya. Kamu tahu dari mana? Dari buku ini. Yang nulis buku siapa? Yang Muslim, akil balik ya, gimana? Akil balik gimana ya? Kemudian ya, apa namanya? 5 tadi kan, 4 kurang baliknya aja. Jadi Muslim, akil balik, tidak fasik, ya kan? Ya, menjaga harga diri 5 gitu kan? Nah, apa pernah kita membahas seperti itu? Makanya dalam hadis itu betul-betul penelitiannya itu sangat ketat sekali. Bahkan saya mengatakan tidak ada sebuah penelitian tentang berita-berita yang seketat ilmu hadis, nggak ada. Orang sering mengatakan menurut Aristoteles, tuh ya, tadi nggak dengar ya? Kamu pernah dengar dari mana dengan Aristoteles itu? Ya, baca di buku Pak. Buku itu yang nulis siapa? Dia tahu dari mana? Ke dalam negara diturut terus tuh, diurut tuh, ya. Kalau ada satu guru misalnya yang tidak kredibel, sudah hancur. Nah,
Kalau dalam ilmu hadis tadi 4 syarat tadi ya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, sanadnya terdiri dari orang-orang yang adil dan dobit, ya kan? Tidak ada syadz, kejanggalan, tidak ada ilat, baru itu namanya hadis sahih, gitu kan? Yang sering disebut hadis sahih itu seperti itu, ya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat pada hadis sahih, ya kan, namanya hadis hasan, ya kan? Apa hadis hasan itu? Jadi sedikit, ya. Bedanya kalau hadis sahih itu tingkat kedabitan, mudahnya hafalannya kuat sampai 8 atau 9 nilainya itu. Tapi kalau hadis hasan hanya sampai kepada 7 atau 7,5. Itu bedanya gitu. Ya. Hadis sahih maupun hadis hasan itu memiliki kekuatan hukum, dapat menjadi hujjah, menjadi dalil yang wajib kita amalkan untuk masalah akidah dan syariah. Begitu juga masalah-masalah yang mendorong amal-amal kebajikan atau disebut dengan fadhail amal. Nah, kalau tidak memiliki atau tidak mencapai tingkat hasan, ya itu hadis disebut hadis dhaif. Makanya kata Imam Al-Baiquni, wa kullu ma an rutbatil hasan qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aksamun katsur. Setiap hadis yang tidak mencapai tingkat hasan, itulah yang disebut dengan hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Dan hadis dhaif itu banyak sekali, ya, puluhan bahkan ratusan. Nah, yang paling parah, ya, bahkan sebetulnya bukan hadis, tapi untuk memudahkan belajar itu disebut hadis. Itulah yang disebut dengan hadis palsu, ya, alias hadis dhaif. Hadis maudhu, hadis palsu alias hadis maudhu, gitu kan. Nah, hadis sahih, hadis hasan, oke, semuanya itu menjadi dalil untuk akidah, oke. Dalil untuk syariah, oke. Dalil untuk fadhail amal juga boleh. Hadis dhaif tidak dapat dipakai untuk masalah akidah, ya. Jadi masalah-masalah akidah tidak boleh dipakai hadis dhaif, ya, ya. Untuk masalah syariah juga tidak dapat dipakai. Hanya saja hadis dhaif ini, ya, masih ada toleransi, gitu ya. Kalau jalur periwayatannya itu tidak satu, ada banyak jalur periwayatan, dan penyebab kedhaifannya itu bukan karena rawinya pendusta, ya, atau fasik, ya, maka dapat meningkat menjadi hadis hasan li ghairihi namanya. Hasan karena faktor eksternal. Nah, kemudian hasan masuk hasan, gitu kan? Iya. Iya. Nah, lalu hadis dhaif untuk apa dipakai sekarang? Dapat dipakai tidak untuk akidah, tidak untuk syariah, tapi boleh dipakai untuk mendorong amal-amal kebajikan dengan syarat, ya, syaratnya 3. 1, dhaifnya atau lemahnya tidak parah. Yang parah itu adalah hadis maudhu, tuh paling parah itu, ya, palsu. Adiknya adalah namanya hadis
matruk. Ya. Matruk itu semi palsu. Ya. Bagaimana membedakannya? Kalau yang maudhu itu rawinya secara konkret saya membuat hadis itu, gitu ya. Tapi kalau yang matruk namanya, dia nggak secara konkret, cuma tiap hari kerjanya bohong, gitu ya. Nggak lihat bangkai pesawat MH370 bilang lihat, bohong itu udah. Nah itu kalau meriwayatkan hadis, hadisnya namanya hadis matruk. Ya matruk dengan maudhu, palsu dengan seperti itu satu kategori itu, sudah nggak boleh dipakai semuanya itu, termasuk yang parah. Ya. Nah salah satu contoh, nah hadis palsu, ya, ini banyak sekali ya. Tapi maaf begini Bu, meskipun ada hadis palsu, itu tidak serta merta berarti ya amal yang berhubungan dengan hadis palsu itu nggak boleh, gitu loh. Nggak serta merta begitu. Sebab boleh jadi ada hadis lain yang boleh diamal tapi materinya sama, kan? Saya contohkan ya. Ya, ini sebentar lagi bulan Rajab kan? Ya. Ada hadis begini. Siapa yang berpuasa 1 hari bulan Rajab, maka dia akan membuka 1 pintu surga. Pernah dengar seperti itu? Pernah kan? Siapa yang puasa bulan Rajab 2 hari, dia akan membuka pintu surga 2. Sampai 3 hari, 3, 4 hari, sampai 8 hari. Gitu kan? Nah ini ternyata menurut para imam, termasuk Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini adalah palsu. Ya. Ketika hadis ini palsu, apa kemudian kita mengatakan, Pak kalau gitu kita nggak boleh puasa bulan Rajab dong? 1, 2, 3, 8. Tidak begitu. Hadis ini palsu, memang harus masuk kotak sudah, nggak boleh diamalkan. Nah, adapun kita berpuasa bulan Rajab, ada dalil lain. Nah, gitu loh ya. Apa itu? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Apa? Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, memperkenalkan Rasulullah pangling. Ya. Kata dia, ya Rasulullah, saya kan yang tahun lalu datang menghadap Rasulullah. Oh, kenapa badan kamu sekarang kurus seperti itu? Ya. Rasulullah pangling itu. Ya Rasulullah, saya puasa terus ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, siapa yang menyuruh kamu untuk menyiksa diri kamu gitu kan? Ya coba itu. Jadi jangan dikira orang selalu beribadah itu mesti bagus, belum tentu. Lihat dulu dalilnya ada atau enggak gitu kan? Ya. Jadi Rasulullah makan waktu begitu. Itu puasa tahunan terus. Ya. Saya kuat berpuasa Rasulullah. Terus disuruh terakhir apa? Puasa saja pada bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Nah ternyata salah satu bulan haram itu adalah bulan Rajab. Nah, disinilah jadi saya katakan hadis tentang puasa Rajab memang palsu. Tapi kita boleh berpuasa bulan Rajab tidak menggunakan hadis palsu itu, tapi menggunakan hadis lain yang tidak palsu. Ya tadi itu yang riwayat Imam Ibnu Majah seperti itu ya. Ini contohnya gitu. Nah, hadis matruk ini, contoh hadis matruk saya katakan tadi. Jadi dalam sanadnya ada periwayat hadis al-rawi yang tiap hari itu bohong gitu loh. Nah, cuma ketika meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, tidak itu apa bohong atau tidak. Ini namanya muttaham bil kadzib, tertuduh dusta. Contohnya hadis Agustusan. Tahu Pak, hadis Agustusan. Karena setiap bulan Agustus muncul ini hadisnya. Camat-camat sampai apa? Ya, saya bertanya dulu. Apa itu? Sinfani, ya, sinfani minan nas. Ada 2 kelompok manusia. Ya,
idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok manusia, kalau duanya baik manusia akan baik, kalau duanya jelek manusia akan jelek. Apa itu? Ulama dan umara, gitu kan. Ini hadis Agustusan ini, karena setiap Agustus keluar ini. Itu hadis termasuk semi palsu. Itu tidak boleh diamalkan. Ya kalau kita mau menyatukan ulama dengan umara, menurut para ulama seperti Mufti Besar Saudi Arabia, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri itu? Menurut para ulama, ulil amri itu ya ulama dan umara. Itu udah menyatu, sudah nggak perlu disatukan lagi, udah satu sendiri gitu kan. Nah, jadi hadis-hadis dhaif yang lemah tadi itu dapat diamalkan untuk mendorong amal kebajikan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dhaifnya tidak parah, gitu ya. Ya, yang palsu, yang semi palsu, nanti itu. Kemudian ada lagi hadis mungkar namanya. Mungkar itu periwayatnya suka maksiat, gitu kan. Ada lagi hadis mu'dhal, gitu kan. Sanadnya putus 2 sampai lebih berturut-turut, itu mu'dhal, gitu. Ya. Contoh hadis mu'dhal ya, contohnya itu hadis di mana Rasulullah ketika hijrah disambut dengan kasidah tola'al badru alaina. Itu hadisnya mu'dhal. Ya. Itu termasuk parah. Jadi ini nggak bisa dibagi dalil, sebab ada yang pakai dalil ya. Ya itu kalau Rasulullah kan disambut dengan rebana, jadi kita kalau dakwah pakai gitar aja, ya. Gitu kan. Ada begitu, gitu kan. Ya. Itu hadisnya mu'dhal, gitu kan. Ya. Mu'dhal itu putus sanadnya 2 ke atas berturut-turut. Kata Al-Baiquni wal mu'dhalu saqitu misnusnani, gitu kan. Wa ma'ata muddallasan naw'ani, ya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan nyanyian saja, bukan ibadah, gitu kan. Ya kan, nyanyian aja. Lagunya enak kok Pak, ya itu sudah silakan aja. Ya kan. Jadi nggak parah, ya. Yang kedua, ada dalil lain, baik Al-Quran maupun hadis, yang mendukung substansi hadis tersebut. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita mengamalkan, kita tidak menisbatkan hadis itu kepada Nabi secara konkret. Cukup mengatakan ada hadis atau ada riwayat. Tidak mengatakan Rasulullah bersabda, gitu loh. Ini udah konkret positif seperti itu. Nah, contoh hadis dhaif yang dapat diamalkan, ya, yang dapat diamalkan. Karena memenuhi 3 syarat tadi, contohnya adalah hadis hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Mencintai dunia adalah pangkal segala kejahatan. Ya. Itu hadisnya tidak sahih, tapi boleh diamalkan. Kenapa? Pertama, dhaifnya tidak parah. Menurut penelitian para ahli, itu kelemahannya hanya 1. Itu di dalam ilmu hadis disebut dengan marasil al-hasan. Artinya hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri itu ulama tabi'in, meninggal 111, ya. Beliau tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijri. Tapi ketika meriwayatkan hadis, beliau nggak menyebutkan gurunya atau orang yang sesudah beliau, langsung menyebutkan Rasulullah, loncat gitu loh. Itu yang namanya hadis mursal, seperti itu. Nah, Imam Al-Khanbali, hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Nah, yang parah tadi, ya, kalau rawinya pendusta atau ya
dia tegas memalsu hadis, pelaku maksiat dan sebagainya. Nah ini hanya putus, nggak nyebut sahabat dari tabiin, murid sahabat langsung menyebut Nabi. Ini namanya hadis mursal. Itu tidak parah. Yang kedua didukung oleh dalil-dalil lain bahwa mencintai dunia itu suatu yang tercela, tidak dianjurkan mencintai dunia. Jadi kita boleh memakai dunia, tapi jangan sampai mencintai dunia. Gitu loh. Tapi kalau kita nggak pakai dunia, ya kita nggak tinggal di dunia itu. Kita memakai dunia, tapi tidak mencintai dunia. Itulah yang menurut para ulama seperti Imam Al-Ghazali mengatakan inilah yang disebut dengan zuhud. Bagaimana? Zuhud itu nggak tidak mencintai dunia, tapi justru kita dapat menguasai dunia. Itu namanya zuhud. Kata Imam Al-Ghazali, wa zuhdu inziwa'uka anid dunya ma'al qudrati 'alaiha. Kita tidak mencintai dunia, tapi kita punya dunia, menguasai dunia itu. Jadi belum tentu orang melarat itu zuhud, ya kan? Nabi Sulaiman itu kayanya bukan main, tapi beliau zuhud, gitu loh. Jadi kira-kira begini zuhud itu. Ini kita punya duit 1 miliar misalnya itu, kurang banyak ya? Contoh 10 miliar lah. Kan umpama saja kan itu kan. Masa umpama aja pelit gitu. Kan? Kalau umpama aja pelit gimana? Enggak umpama gitu. Mau beli pakaian, punya duit 10 miliar. Orang kaya mau beli pakaian, beli pakaiannya yang seharga adalah 1 miliar gitu. Perak pakaian 1 miliar. Boro-boro di Pekalongan ada satu potong kain batik 25 juta aja saya nggak mau lihat. Tadi kepingin itu kan, ya 25 juta satu potong. Orang zuhud punya duit 10 miliar, mau beli baju, dia beli baju yang harganya mungkin satu style dari atas ke bawah paling 300-400 ribu seperti itu, cukup sudah. 500 ribu lah paling banyak. Selebihnya untuk apa? Selebihnya saya investasikan ke akhirat, akan saya ambil nanti di akhirat. Orang zuhud seperti itu tanda zuhud itu. Nah ini yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Abasa itu, apa itu ayatnya itu, Wa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melanggar batas, melampaui batas, wa asara al-hayata ad-dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Apa jawabannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, nerakalah nanti tempatnya. Nah ini zuhud itu orang punya duit tapi nggak mencintai duit, ada kepentingan dirinya di akhirat, langsung diberi dan sebagainya. Ya seperti tadi itu, punya duit 10 miliar, paling-paling beli pakaian 500 ribu aja, selebihnya dia tanamkan, kasih beasiswa anak-anak yatim ditanggung semuanya itu. Ini kelihatannya dunia tapi investasi akhirat. Tapi kalau orang yang tidak zuhud, apa? Beli pakaiannya yang seharga 10 miliar tadi. Saya itu pernah
melihat tayangan ada seorang artis itu pakaiannya itu satu style gitu ya. Dari atas sampai bawah itu sampai 10 miliar. Ya. Masih hidup anaknya itu. Ya. Bahkan belum punya suami. Barangkali berminat. Ya. Itu pakaiannya seperti itu. Saya nggak tahu itu benar apa bohong gitu kan. Ya kan. Kadang-kadang untuk mempopulerkan kan perlu bohong orang sekarang itu kan. Iya. Iya. Nah, zuhud itu tidak menjadi dunia itu didukung oleh hadis-hadis lain, oleh ayat-ayat lain dan sebagainya. Ya. Nah, di syaratnya satu, mengamalkan hadis dhaif boleh, tapi bukan untuk akidah, bukan untuk syariah, ibadah, ya, hukum dan sebagainya, tapi hanya untuk mendorong amal kebajikan dengan 3 syarat. Dhaifnya tidak parah, tidak masuk hadis palsu, semi palsu, mungkar, mukdol dan sebagainya. Ada dari lain yang mendukung, seperti tadi masalah zuhud itu. Ya. Kemudian, ya, ketika mengamalkan tidak menyebut ini adalah hadis Nabi, tapi cukup dengan hadis. Ya, tidak usah mengatakan Rasulullah bersabda. Contohnya yang tadi itu, hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Mencintai dunia adalah pangkal daripada semua kejahatan. Orang korupsi sumbernya apa? Hubbud dunya, mencintai dunia. Termasuk mencintai dunia itu takut mati gitu, termasuknya itu. Ya. Akhirnya nggak berani naik pesawat emas, itu nggak berani, takut mati. Padahal yang banyak itu Bu, ya, mati itu di tempat tidur gitu. Ya, kan? Dan banyak juga yang mati di rumah sakit. Tanya Pak Dokter. Ya. Ya. Itu penyebab saja, yang nggak naik pesawat juga mati banyak. Ya kan? Gitu. Nah, itu hadis dhaif. Nah, makanya saya sebut tadi salah satu, ya. Jadi bagian-bagian dari hadis dhaif itu yang paling parah namanya hadis maudhu'. Nah, bagaimana mengenali hadis maudhu'? Ya, secara umum perlu mempelajari ilmu hadis sebenarnya itu. Ya. Tapi begini, ada gejala-gejala yang mudah ditangkap. Ya. Hadis palsu itu. Gejala-gejalanya apa? Amalnya sedikit, pahala terlalu besar gitu, kira-kira itu. Itu. Ya seperti itu tadi itu, puasa Rajab itu. 1 kali puasa 1 hari ya, membuka 1 pintu surga. 2 hari 2 pintu surga. 8 hari 8 pintu surga. Dia boleh masuk dari pintu mana aja. Enak banget ya gitu. Puasa Ramadan aja Bu, yang hadisnya sampai gitu ya, itu nggak menyebutkan pintu-pintu surga seperti itu, tidak. Yang hadisnya Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah, itu Ramadan itu 30 hari. Itu pun apa jawabannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosanya yang kecil yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Ini banyak yang penceramah-penceramah yang keliru dalam menerjemahkan. Karena ghufira lahu ma taqaddama, semua dosanya akan diampuni oleh Allah, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang nggak sengaja, dosa-dosa korupsi diampuni semuanya. Betah banget akan korupsi. Akibat ini Bu ya, di mana-mana, khususnya di Jakarta, masjid itu kalau bulan Ramadan ramai banget, terutama minggu pertama. Ya. Bahkan kami amati banyak orang yang rajin terawih bulan Ramadan, sholat fardu
Nggak pernah. Kenapa? Kan kalau setahun nggak sembahyang Pak, ikut raweh, habis dosanya itu. Ya, ini makanya Ustadz itu kalau keliru itu bahayanya seperti itu, ya kan? Nah sekarang yang angkat Ustadz siapa? Yang angkat Ustadz itu televisi, ya kan? Yang angkat itu televisi itu. Makanya saya itu di mana-mana biar dibina orang. Itu Pak, sering orang usul pada saya, Pak, Bo, itu yang itu tuh jangan boleh tampil di televisi, ya. Wah, ya, saya diberitahu oleh seorang ya mantan artis lah, waktu itu jadi wakil ketua badan sensor film. Mungkin ibu-ibu kenal, barangkali teman ibu, namanya Ibu Raisita Supit, ya, gitu ya. Menteropai Raisita Supit. Waktu itu kami rapat dengan beliau di badan sensor film. Beliau emosi marah-marah, kenapa? Kita ini dirusak oleh bangsa asing. Bagaimana caranya? Melalui sebuah sistem yang namanya rating gitu loh. Ternyata yang namanya rating film itu, tayangan ratingnya tinggi, itu rekayasa semuanya itu. Ya, ada perusahaan asing, katanya pimpinannya orang Yahudi. Kalau tayangan yang bagus tuh, mengajak orang menjadi bagus, ratingnya masih ambrol bawah. Tapi kalau tayangan yang sangat jelek, ya, yang kekerasan, yang macam-macam, ya, itu ratingnya tinggi, ya gitu kan. Sementara pengumuman rating itu Rabu sore, malam Kamis. Nah, produser, ya, apa namanya, rumah-rumah produksi itu, ya, itu akan memproduksi kalau ratingnya tinggi, ya. Tapi kalau ratingnya rendah, dia akan mandek, ya. Kalau ustadznya itu bagus, ratingnya jatuh, dia nggak akan produksi. Tapi kalau jelek, dia ratingnya tinggi. Ini ratingnya tinggi, itu kita dirusak. Dia saya mengatakan begini, saya ini bukan orang Islam, tapi saya nggak rela ya bangsa ini dirusak seperti itu. Itu burai kita ini. Ya. Ya. Nah, jadi yang mengangkat orang jadi ustadz siapa? Televisi. Yang mengangkat orang jadi wali siapa? Ya. Ustadz juga, tapi ustadz plus calo ziarah. Itu. Jadi orang mau ziarah kemana? Ke Wali Songo, kata ustaznya, sekalian ke Wali ke-10. Katanya Wali ke-10 siapa? Gus Dur. Karena percaya dengan ustaz Gus, ziarah ke Gus Dur. Tiap hari Sabtu Minggu itu 10 ribuan ada yang ziarah ke Gus Dur. Kemana? Ke Gus Dur, bukan ziarah ke kakeknya Ki Hasyim Asy'ari. Siapa yang angkat jadi wali? Ustadz plus itu, plus selalu ziarah itu. Ya, ya. Jadi kembali kepada yang tadi, ya, tentang mendeteksi hadis-hadis yang palsu, ya. Ya, itu antara lain apa? Amalnya sedikit dan pahalanya sangat besar, ya. Nah, apa hadis palsu itu banyak sekali, tapi juga banyak yang tidak palsu, ya. Nah, kenapa laris di masyarakat? Karena tadi itu amalnya sedikit, pahalanya banyak, itu yang menjadikan laris seperti itu, ya. Nah, ada yang sedang diteliti oleh kawan-kawannya. Oh ya, ini dari hadis palsu tentang
baik yang tentang bulan Raja gitu kan, puasa Raja tadi sudah saya sampaikan ya. Bentar lagi nanti hadis palsu Ramadan gitu kan. Kami dengan kawan-kawan mahasiswa santri dari sana itu menerbitkan majalah namanya Nabawi gitu kan, karena menyangkut hadis banyak itu. Itu Ramadan itu minimal ada 10 hadis yang palsu yang berkaitan dengan Ramadan, dan itu disebarkan oleh ustaz-ustaznya. Ketika saya tanya kenapa kamu sebarkan hadis itu, jawabannya mesti dalam rangka untuk mendorong mereka. Terakhir yang kami deteksi itu hadis yang menyebutkan fadilah ya, sholat tarawih per malam sampai malam ke 30 gitu kan. Mungkin pernah dengar itu ya kan, malam pertama pahalanya ini, malam kedua pahalanya ini, malam hanya disebutkan dari Sayyidina Ali katanya begitu ya. Dan itu saya lacak itu didapat dari internet yang bersumber di Malaysia gitu. Dicari di kitabnya nggak ketemu Mas ya. Bukan berarti kita nggak boleh tarawih gitu ya. Iya. Kita gunakan hadis lain lah ya untuk tarawih itu. Jangan hadis itu. Ya. Ya tapi itu sudah tadi mengalami demikian ya. Makanya prinsipnya kalau prinsip Nabi itu ya, jangan meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Ya, itu Nabi nggak pernah. Kita ini yang barangkali yang perlu dilurus-luruskan seperti ini. Makanya ada orang mengibaratkan begini, ada yang wajib tidak dikerjakan, sunnah dikerjakan. Maka ibaratnya apa? Kalau orang berpakaian laki-laki yang wajib pakai baju, pakai celana kan gitu kan. Sunnahnya apa? Tambahan sunnah. Sunnah itu kan tambahan tambahan, pakai dasi gitu kan sunnah itu. Pakai tambahan. Sekarang ada yang wajib ditinggalkan, yang sudah dikerjakan, pakai dasi, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Ya itu orang tarawih tapi nggak pernah sholat fardu itu. Kalau wanita yang wajib pakaian tutup aurat, selendang itu tambahan sunnah itu tambahan. Ini sunnahnya dipakai, selendang dipakai, baju dan kain nggak dipakai. Jalan-jalan coba, masih dibilang orang gila itu mulai kapan dia? Ya. Seperti itu. Ya. Di Ciputat Bu, sering saya dengar, abang mau kemana? Tiba-tiba mau pergi umroh gitu. Sembahyang nggak pernah tiap hari itu. Wah, itu banyak sekali sekarang ini. Makanya orang umroh itu, waduh jumlahnya ulang-ulangan banyak sekali. Kok nggak seperti orang sholat jamaah? Padahal sholat jamaah itu menurut sebagian ulama itu wajib. Menurut sebagian ulama, Madhab Hambali mengatakan wajib. Ya. Umroh itu wajib hanya sekali seumur hidup, seperti hanya haji. Menurut mayoritas ulama itu. Tapi ya yang di area kita, waduh sampai kewalahan. Biro travel umroh itu sampai masya Allah, tiap minggu pergi ke Mekah. Itu banyaknya. Kok nggak ada orang kemudian ulang-ulang sembahyang sholat jamaah gitu ya? Ya. Nah banyak sekali tentunya tidak bisa kami sampaikan satu persatu ya, hadis-hadis palsu itu, tapi itulah sebagian. Dan saya sedang ya kan? Apa ya? Nah iya makanya sekarang kita tanya jawab, waktunya 3 jam ya. Ya. Tadi 3/4 jam untuk pengantar gitu kan. Nah sekarang 3 jam ya, silakan aja saya oke aja sampai subuh nanti itu ya. Terima kasih kepada Kiai yang telah menyampaikan materinya, cukup menarik dan cukup aktual. Dan karena waktu kita cukup terbatas, untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab supaya lebih banyak kita gunakan kesempatan ini, waktu ini untuk berdiskusi dengan tuan guru kita malam ini.
Di samping memang ada juga masuk melalui SMS, juga melalui lisan, dipersilakan bagi bapak atau ibu untuk bertanya, ya satu-satu aja dulu. Terima kasih. Ustadz pernah memasukkan Obama sama istrinya. Kemudian menyusul pula Menteri Luar Negeri Amerika ke Masjid Istiqlal. Sementara Al-Quran dan Hadis mengatakan 9 Hijriah itu sudah diusir semua kafir dari masjid. Tak boleh lagi masuk masjid. Jangan masuk masjid, tanah haram pun nggak boleh masuk. Nah, pertanyaan kami bukan penjelasan, kami minta, apakah niat Ustaz memasukkannya itu kena pesan penguasa atau kena Allah? Ini pertanyaannya sedikit tapi cukup dalam dan cukup menggigit. Jadi malam ini ya Tuan Guru kita akan beri penjelasan kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Barangkali cukup, sudah 12 pertanyaan, cukup panjang ini, ditambah 5 pertanyaan melalui SMS, juga pertanyaan cukup bagus. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama mendengarkan penjelasan dari Kiai kepada kita bersama. Ya, untuk Bapak saya minum dulu ya. Al-Quran tahun 9 Hijri melarang, gitu Pak ya? Nah tadi perannya itu bukan 9 Hijri Pak, 8 Hijri ya. Bapak tahu ayatnya enggak? Jadi Al-Quran melarang itu. Nah, atau kan ayat berapa? Mbak, ayatnya disebutkan Pak, apa enggak? Hah? Enggak apa? Ayatnya apa? Bunyinya ayat. Ya. Ayatnya innamal musyrikuna najasun. Ya, itu ya. Fala yaqrabul masjidil harama ba'da 'amihim hadza. Gitu ya. Orang-orang musyrik itu adalah najis, mereka nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Istiqlal Masjidil Haram nggak Pak? Ya? Apa? Mana hadisnya? Apa? Mana yang mengatakan Lajat Durikal itu hadisnya sahih? Itu keutamaan untuk pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nggak ada larangan. Yang jelas ya, Rasulullah pernah menerima orang-orang Nasrani jumlahnya 60 orang diterima di Masjid Nabawi. Hadisnya sahih Pak ya. Rasulullah juga pernah menahan seorang musyrik yang namanya Sumamah bin Utsal ya, ditahan di mana? Di Masjid Nabawi. Loh, Rasulullah aja membolehkan kok, malah saya nggak boleh loh. Rasulullah itu membolehkan, hadisnya sahih. Kalau yang dimaksud dengan ayat tadi itu Masjidil Haram yang nggak boleh. Istiqlal tidak Masjidil Haram. Belum ada Istiqlal Ustaz. Hah? Belum ada Istiqlal. Terus kemudian? Nggak disebutkan Istiqlalnya. Betul, akhirnya di Istiqlal nggak boleh itu. Kan masjid. Masjidil Haram sebutannya itu. Disebut Masjidil Haram. Ya. Makanya para ulama mengatakan Masjidil Haram di situ bukan masjidnya, tapi tanah suci itu. Sumamah tadi bin Utsal ditahan di masjid, kemudian masuk Islam. Kalau masuk Islam dilepaskan oleh Rasulullah.
Ya. Nah kalau orang kafir nggak boleh masuk masjid, kapan dia bisa mendengarkan ajaran Islam? Obama itu Pak, saya 25 menit dengan Obama itu jadi buku loh Pak. Saya menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam pada Obama, termasuk pada supaya John Kerry tadi. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Obama masuk masjid, kenapa orang ribut? Bill Clinton masuk masjid, nggak ada orang bertanya. Pangeran Charles masuk masjid, nggak ada orang bertanya. Ketika Obama masuk masjid, banyak orang bertanya, kenapa? Apa beda yang hitam dengan yang putih itu? Ya, ya, Obama itu murtad. ya. Obama murtad. Tahu murtad dari mana? Bapaknya sih. Loh, kan bapaknya. Ya. Bapaknya Muslim. Ya. Ini duta besar sekarang. Itu membaca syahadat tuh bisa betul bahasa Arab. Dia bisa bahasa Arab. Namanya Robert, ya, Black namanya, Robert A. Black. Pernah ke Istiqlal? Oh, ini syahadat ya, Pak. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah. Tapi mengatakan begitu kalau nggak niat untuk bersyahadat nggak sebagai Muslim, ya. Nah itu yang saya pertanyakan, ya. Kemudian banyak pemimpin-pemimpin dunia. Presiden Chili pernah, kemudian Perdana Menteri Denmark pernah, Presiden Rumania pernah masuk ke Masjid Istiqlal. Kok nggak ada orang tanya? Yang bertanyakan selalu Obama saja. Ini jangan-jangan karena Obamanya, bukan karena kafirnya ini, ya kan? Kalau masalah kafirnya, mestinya itu waktu Bill Clinton datang orang banyak bertanya, ya kan? Pangeran Charles datang ke Masjid Istiqlal, orang diam saja. Baru Obama kok ribut gitu. Saya juga bertanya, ada apa kok? Ketika Obama datang, orang pada ribut. Tapi ketika Charles datang, nggak ada yang komentar gitu. Ya. Baik, selanjutnya apalagi tadi? Hah? Niat saya menyampaikan ajaran Islam kepada Obama. Kesempatan 25 menit saya akan menyampaikan ajaran Islam kepada Obama. Ya. Dan bukan cuma itu, buku saya yang bahasa Inggris saya hadiahkan kepada Obama. Apa buku bahasa Inggris? Ya, Islam Between War and Peace, Islam antara perang dan damai. Saya hadiahkan kepada Obama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Ya, paling tidak Obama adalah satu-satunya presiden Amerika yang pernah mengatakan Palestina merdeka. Pernah mengatakan seperti itu. Yang lain belum pernah. Coba dibaca. Rumit sekali tulisannya kayak keriting. Biar yang lain dengar juga. Ya. Berikutnya adalah pertanyaan melalui SMS. Yang pertama dari Ustadz Lil Aksor Abdurrahim LC, alumni dari Kairo Mesir. Siapakah sosok Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tirmizi? Tolong dijelaskan latar belakang beliau dan peranan beliau terhadap perkembangan hadis di Indonesia. Baik, beliau adalah seorang putra Jawa Timur, ya, dari keluarga pesantren Termas. Ya, beliau kemudian hijrah ke Mekah, mukim di Mekah, dan menulis buku itu adalah di Mekah, dan wafat juga di Mekah. Ya, beliau mensyarahi kitab yang ditulis oleh Imam Asy'uti, ya, syair-syair ilmu hadis yang jumlahnya 980 syair, ya, hampir 1000. Tapi kemudian kondang disebut dengan Alfiyah Asy'uti, gitu ya. Nah, barangkali itu salah satu ahli hadis Indonesia yang punya reputasi dunia, barangkali itu ya. Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tirmizi. Nah, memang dalam beberapa hal beliau kadang-kadang tidak sama dengan Asy'uti, ya. Misalnya Imam Asy'uti mengatakan bahwa
dalam pengotimah syairnya itu, awal jami'il hadisi wal athar Ibnu Syihab bin Amiran lahu Umar. Orang yang pertama kali mengumpulkan tulisan-tulisan hadis, awal jami'il hadis wal asar, hadis dengan asar sama Ibnu Syihab, ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, Amiran lahu Umar, atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi Syekh Mahfud At-Tirmizi justru berbeda. Ya, dalam syarahnya itu Anda boleh lihat, yang pertama kali ya menulis hadis itu adalah Ibnu Syihab. Bukan pertama kali menulis. Ibnu Syihab itu meninggal tahun 123, narasi tabi'in. Ibnu Syihab itu bukan pertama kali menulis. Ini kekeliruan dari orang memahami ungkapan Imam Malik bin Anas yang mengatakan bahwa awwalu man dawana al-ilma Ibnu Syihab gitu. Jadi orang memahami seolah-olah Ibnu Syihab Az-Zuhri itu orang yang pertama kali menuliskan hadis, sehingga orang meragukan apakah itu sahih. Sebab yang menulis pertama kali Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia wafat pada tahun 123, jauh dari masa Nabi. Ternyata tidak demikian. Yang benar seperti ungkapan Imam Suyuti adalah Ibnu Syihab itu orang yang pertama kali mengumpulkan, kolektor aja, bukan penulis, tapi mengumpulkan tulisan-tulisan hadis yang ada. Nah, tulisan hadis itu kapan ditulis? Sejak zaman Nabi. Orang yang pertama kali nulis hadis di hadapan Nabi dan atas di Nabi adalah ya Abdullah bin Amr bin As. Dibukukan, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad gitu kan. Ya, oke. Ada lagi? Mohon maaf, ada beberapa SMS yang masuk karena waktu kita cukup terbatas, sudah jam 11 menunjukkan. Karena Kiai mungkin masih perlu istirahat karena besok masih ada kegiatan dakwah. Terima kasih banyak kepada Kiai yang telah menyampaikan materinya cukup menarik dan cukup aktual malam ini dan memberi semangat kepada Majelis Taklim Al-Ittihad. Mudah-mudahan ini sumber manfaat dan pertemuan kita pada malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Info bahwa pengajian atau diskusi kita yang ke-210 malam Maha Depan bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 April 2014 dengan narasumber yang pertama adalah tuan guru kita Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid Jemaah. Kemudian yang kedua adalah tuan guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Jazid. Dan sebagai penutup adalah doa yang langsung akan dipimpin oleh Kiai. Pada Kiai dipersilakan. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk taat kepadanya, beri taufik dan selalu mengikuti petunjuk dan bimbingan dari Rasulullah SAW. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana wa ya mazida ya rabbana lakal hamdu lima yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bid-din 'alimat ta'lim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina وكره لنا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المعمرين لبيوتك اللهم اجعلنا من المعمرين لبيوتك اللهم اجعلنا من المعمرين لبيوتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التابعين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتعسين بأسوة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma jalla minal muqtadina bi qudwati nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya mughfir ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi maka berenah pengajian kita malam ini dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
ada jalan.